Anda mau bertanya, Ustaz? Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana seorang pemuda, apa kiat-kiat agar selalu istiqomah menjalankan sunnah? Syukran, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Agar kita istiqomah, teorinya, karena pertanyaan ini sangat mewakili pertanyaan saya dan pertanyaan semua kaum muslimin. Semua orang merasa khawatir. Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana tahun depan? Apalagi? Mengapa? Karena al-qulub baina usba'aihi min asabi'ir rahman. Karena hati-hati kita ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia ini di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Bahkan di masa-masa fitnah, ada yang pagi mukmin sore sudah kafir, ada yang sore mukmin paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berharap agar kita istiqomah. Dan kita juga bertanya seperti pertanyaan sang penanya, bagaimana caranya istiqomah? Teorinya, saya khawatir ketika saya jawab dikira kita sudah yakin bakal istiqomah. Oh, ustaznya sudah paham dan sudah yakin. Istiqomah itu barakallahu fikum sangat-sangat beratnya. Sehingga dikatakan al-istiqamatu aziz. Istiqamah itu sangat tinggi dan susah digapai, susah dicapai. Sehingga secara teorinya diajarkan kepada kita oleh para ulama. Pertama, ziyadatul ilm. Menambah ilmu. Karena seorang yang pas-pasan ilmunya akan mudah terbawa fitnah. Orang yang pas-pasan ilmunya akan mudah terbawa dengan syubhat, dengan syubhat-syubhat penghaburan dari ahlul dalal, dari orang-orang sesat. Sehingga belajar, mengkaji ilmu, mengkaji sunnah, mengkaji ucapan-ucapan para salafus saleh. Yang kedua, tinggallah di lingkungan yang baik. Sehingga kita tidak mudah terbawa dengan lingkungan yang jelek. Cari al-bi'ah at-tayyibah, lingkungan yang baik, di dekat komunitas orang-orang baik, ahli sunnah, orang-orang yang sama-sama berpegang dengan sunnah, sehingga kamu tidak merasa sendiri dan kamu akan terbawa dengan lingkunganmu yang baik. Yang ketiga, cari teman-teman yang baik pula. Jadi kita memilih teman. Jangan semua kita jadikan sahabat dalam keadaan ternyata mereka orang-orang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berupaya untuk dekat dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, ahli sunnah, pengikut salafus saleh, pengikut salaf. Itu yang kita dekati mereka. Sehingga kalau kita dekat dengan ashab tayyibah, orang-orang baik, ashab tayyibin, maka niscaya akan tegak di sana amar ma'ruf nahi munkar. Kalau engkau menyelisihi sunnah di tengah lingkungan yang jelek, di tengah orang-orang sahabat-sahabat yang jelek pula, maka nggak akan ada yang menegurmu. Kamu menyelisihi sunnah, mungkin bakal didukung oleh mereka. Ah, gitu. Itu namanya engkau bermasyarakat, engkau bersosial ila akhir. Tetapi kalau engkau di tengah-tengah ahli sunnah, di tengah-tengah orang-orang saleh, pasti dia akan menegur, ya akhi, itu haram, itu menyelisihi sunnah. Itu pentingnya. Kita cari lingkungan yang baik dan cari teman-teman yang baik. Yang keempat, berdoa. Selalu berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan dalam doa tersebut, barakallahu fikum, ada yang kelima. Yang keempat doa, yang kelima pengakuan kelemahan. Mengapa ini penting dalam masalah istiqamah? Karena betapa banyaknya orang-orang yang menyimpang dan gagal istiqamah karena ujub dan bangga diri. Karena merasa diri hebat. Saya orang yang cukup ilmu, saya orang yang paling soleh, saya orang yang banyak salat malam, saya banyak puasa di siang hari, saya ila akhirnya. Akhirnya justru ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menyimpang sesat. Sehingga akuilah bidda'f. Akuilah bahwa diri kita lemah tanpa bantuan Allah. Diri kita nggak sanggup untuk bisa selamat